bicara tentang kondisi emosi, gue mau nanya kabar lu deh. Gimana kabar lu? Baik, gimana kabar? Baik. Akhir-akhir ini banyak banget ya yang emosian tuh di jalan raya tuh, di rumah lah, di sekolah, di keluarganya banyak banget yang emosian. Iya, temen gue aja disenggol dikit marah-marah. Teman mana? Emang begitu adanya. Iya emang gitu kali Pal. Iya, di rumah. Masalah sama keluarga dia. Nah, kalau lagi bahas tentang kondisi emosi nih, ini kita panggil bintang tamu gitu. Bintang tamu spesial. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial kita yaitu Biantara dan Rinda. Halo, kabar baik saya. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah kita berdua baik ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, Rindang ini berprestasi di bidang seni. Dia ini masuk sekolah lewat jalur prestasi. Keren kan? Keren banget. Kalau Bian ini dia berprestasi dalam bidang akademik futsal bola. Nah kalau ini dia paling jago sih main bola. Asik. Keren. Spesial banget ya. Spesial. Spesial berdua spesial. Nah, sekarang kan kayaknya orang-orang pada emosi banget ya, dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit marah-marah. Sekarang gue mau tanya kalian nih, menurut kalian apa sih kondisi emosi? Menurut gue kondisi emosi itu sikap kita yang berlebihan kepada orang lain. Kayak misalkan Bian bikin gue emosi, nah di situ Bian ngajak gue berantem. Gue kan emosi gue nggak kontrol ya, jadinya gue sama Bian berantem. Nah itu menurut gue yang disebut kondisi emosi. Emang Bian bikin Kayaknya asal ya Nabil. Nah lihat, gue nanya lu nih. Ya, gini apa? Ciri-ciri kondisi emosi apa aja sih? Ciri-ciri kondisi emosi menurut gua sih kayak ada banyak sih menurut gua, kayak contohnya ya, Ya. kondisi emosi kayak misalkan ngatain fisik gitu, kayak ngatain contoh nih, lu jelek banget sih, ngatain ke orang yang misalkan temen lu atau siapa gitu, ngatain lu jelek banget sih, pasti dia bakal Emosi. ya emosi gitu. Kalau enggak, kalau lu terus kata-katain gitu pasti dia bakal trauma. Nah trauma itu dampaknya juga bukan biasa sih. Iya, gede banget dampak trauma tuh. Ada contohnya kayak cemas, tidak berrelasi dengan keluarga, kayak contohnya berantem mulu sama keluarganya, pas tuh ada begadang mulu gitu, kayak gangguan tidur dia tuh, kayak dia begadang kayak misalkan tidur jam 2 kalau nggak jam 4 gitu sih menurut gua kondisi emosi. Emang kayak gitu kalau kadang kalau misalnya kata itu masih emosi lah ya. Emosi wajar emosi kita. Nah, kalian sendiri pernah ngalamin gak sih emosi yang bener-bener bikin emosi banget? Pernah, kayak misalkan gue sama kakak gue. Nah kakak gue itu kan sering ngirim makanan ke gue ya, berhari-hari tuh, tapi gue nggak nge. Nah sampai-sampai di hari ininya gue kan mulai kehabisan makanan ya, kayak kok lama-lama dikit makanan gue gitu. Akhirnya gue cari lah, pasti abang gue nih yang ituin makanannya. Nah disitu gue langsung marah-marah kan. Nah malah abang gue bercandain gue kayak apaan sih kayak gitu doang, gitu banget. Nah, terus habis itu waktu masih kecil kan gue, jurusan duluan gue ya nangis. Nangis masih kecil. Masih kecil kan, pasti nangis. Habis itu gue malah mama gue cari abang gue, habis itu baru dia nangis. Gue juga punya abang kayak gitu sama, kayak emang ngeselin banget ya. Ngeselin banget. Gue malah kebalikannya sih. Gue kayak ngambil gue kayak ngambil makanan adik gue. Nah, gue mau nanya lu lagi nih ya. Kira lu kan misalnya lagi emosi nih, lu cara nenanginnya gimana? Nah, cara nenangin versi gue ya, cara nenangin emosi versi gue tuh kayak misalkan lu dibuat marah, dikata-katain sama orang yang buat lu katain itu tuh, Ya. lu tenangin aja, ngeladenin orang begitu. Diemin aja Iya santai capek biar sendiri. dia capek sendiri gitu. Jangan ladenin aja orang itu, biar aja dia ngomong sendiri, kita lupain aja hal yang kayak gitu. Tapi pasti ada rasa kesel. Ada pasti kesel, wajar orang kayak gitu. Nah, di sini gue mau nanya nih, kan udah pakai WFO ini, gue mau Ya. nanya, kan ada nggak sih ikut cabang olahraga? Nah, kalau gua ada. Apa tuh? Nah, kalau gua bola futsal. Bola. Iya. Nah, sebelum bola sama futsal, gue mau nanya dong, perbedaan bola sama futsal tuh apa sih? Nah, kalau bola tuh kayak lapangan lebih gede, gawangnya juga, jumlah orang juga beda sih. Kalau futsal 5, kalau bola 11. Itu doang sih udah tahu. Sama futsal. Kalau lu? Gue nggak ikut cabang olahraga, tapi gue ikut nari. Nah, kenapa lu suka buat nari? Karena dari kecil gue diajak sama mama gue buat lomba, ikut lomba nari.
di situ kan gue masih kecil lah, ikut-ikut aja lah ya ajakan mama gue. Nah gue tuh lomba dari tahun 2016 lomba. Nah akhirnya gue kedapetan sertifikat dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Akhirnya gue masuk SMP ini lewat jalur prestasi. Keren banget. Sekarang malah jadi hobi ya, Nari? Iya, sekarang Nah, aku jadi kalau gua ikut bola gara-gara suka ngefans banget nih sama pemain idola. Nah, pasti semuanya tahu lah Cristiano Ronaldo ya kan. Gue semuanya tahu. Kameramen fans siapa? Pak kameramen kan dia kameramen. Oh, kalau gua mah fans Messi lah. Ya, nggak apa-apa. Iya beda. Nah itu gua fans Ronaldo juga gara-gara sering nonton bola dulu pas kecil, sering nonton tuh gua. Pertama kali nonton bola tahun berapa? Waktu itu gua nonton di final, final 3 Champions tuh, gua nonton Bayern lawan Dortmund tuh, walaupun baju gua Madrid ya. Gua tetap hati gua Bayern ya. Seru banget ya kalau dong Seru. Nah, berhubung dengan kondisi emosi yang dengan olahraga nih, gue mau ngomongin kondisi emosi yang berkaitan dengan olahraga nih. Pernah nggak sih lu emosi pas lagi futsal atau nari atau bola gitu? Nah, kalau gua futsal ya, kalau gua futsal tuh sering banget tuh gua ngelihat orang-orang yang bikin gua emosi. Kayak misalkan gua lagi bawa bola nih, yang anteng ya kan, diselengkat gua tiba-tiba dia kesel sama gua gitu, kayak ada masalah pribadi kali sama gua. Kayak nggak sportif. Iya kayak nggak sportif gitu, malah dibawa ke lapangan gua sering tendang-tendang ya nggak apa-apa sih, tadi pengen gua ladenin tapi daripada gua kena kartu juga mendingan dia yang kena kartu, nggak apa-apa kan. Wajar. Kalau lu? Kalau gue gak ada, karena tari itu tuh seru banget, mulai dari tarian berbagai provinsi kayak Sumatera Barat, terus Sulawesi, pokoknya dari bagian timur, tengah, terus juga pokoknya seru banget. Kita tuh kayak kelompok gitu ya. Kita juga nari kan? Iya, gue juga nari. Tahu Tapi banget kalau kan? misalnya lagi lomba nari, lu kalah, tapi pernah ngerasain emosi? Pernah lah. Semua pernah lah, Pernah lah, setiap pasti lomba sedih pernah. gue. Karena kan kayak sia-sia banget latihan kita Ya udah latihan berminggu-minggu ya. Wajar banget. Wajar banget. Nah, kita kan udah bahas yang negatifnya nih. Sekarang kita bahas, ada gak sih manfaat kesehatan olahraga bagi kesehatan mental? Nah untuk gua sih, menurut gue ya, untuk manfaatnya sih ada, bisa kalau misalkan lu lagi gabut nih, lagi bad mood, biasa bete. Iya, lu olahraga sore-sore, misalkan lu kayak pulang sekolah capek gitu, lu olahraga coba sore-sore, itu bisa ningkatin mood lu sih, sama misalkan lu juga itu ningkatin kebugaran sih, kayak stamina gitu-gitu. Menurut gua lebih baik sih Kayak gue olahraga. kan saat pulang sekolah ini udah capek banget nih sama tugas udah Iya, bosan. benar. Tapi kalau misalnya udah latihan lagi udah lupa. Udah Karena pasti. ketemu teman-teman yang seru-seru banget. Teman-teman seru lah, Buat nenangin diri. menangin diri yuk, enak parah. Lalu sore-sore. Dendam, lu kan nari nih. Lu kalau misalnya nari, lu jaga pola makan lu. Bener, gue juga jaga pola makan buat biar sehat kalau pas lomba. Nah, jadi waktu itu gue pernah beli cilor. Nah, cilor itu kan gak boleh ya pas untuk lomba. Nah, beli cilor, terus beli goreng-gorengan, beli minum es tuh gak boleh. Nah, habis itu gue beli cilor tuh sama minum es, kan kita diajakin temen mesti mau ya kan. Apalagi dibeliin. Nah, apalagi dibeliin kan. Nah, bener banget itu gue dibeliin sama temen gue. Nah, terus gue makan cilor tuh. Nah, pas hari hanya kan tarian itu tuh ada bersuara ada yang enggak. Nah, pas itu gue lomba yang ada tarian bersuaranya. Habis itu suara gue ya enggak ada, jadi kayak batuk gitu, serak basah. Nah, akhirnya kalah, gue nyesel banget. Jadi Nyesel lah. Kalau gua sih ada nih satu cerita gua waktu itu. Apa tuh? Seru nih Iya, ceritanya. iya, pas SD ya, Iya, SD kelas 4, kelas 5 lah. Itu gua pertama kali ikut tanding bola tuh, bawa nama sekolah kan. Pertama gua datang masih sehat-sehat aja, tapi gua datang sih belum ada sarapan sama sekali, baru minum susu doang dari rumah tuh. Gua datang, gua pas turun, gua ngeliat banyak tukang jajanan. Udah berjejer Banget, ada tukang sepatu juga, aduh gimana nggak kalak gua. Nah, gua ngeliat ada satu jajanan yang enak nih, yang lebih viral tahun itu, es kepal Milo. Nah, siapa sih yang gak pengen es kepal
Iya tuh banyak gua tuh pada ngantri tuh baru beli ya. Gue ikutan beli. Gue beli tuh harganya sekitaran 7.000 sampai 15.000. Waktu itu gue beli yang harga 15.000 tuh. Langsung langsung full top ya. Lagi banyak duit gua. Belum emang. Nah pas itu gua makan nih. Makan masih baik-baik aja. Nah habis gue makan tukang Milo tuh ada tukang sosis. Ya, tambah lagi. Iya, gue tukang sosis gue minta pakai saus sama mayones tuh yang banyak. Gue paling suka sama saus tuh, gue banyakin. Gue makan tuh, habis gue makan. Awal mah pertandingan pertama tuh gue masih enak-enaknya, perut gue cuma panas doang. Nah pas pertandingan kedua, pas gue lagi main bola, tiba-tiba perut gue ngerasa sakit banget gitu. Dia langsung gue bilang ke pelatih gue kayak, coach ini perut saya sakit. Langsung tuh gue dicek ruang medis. Nah, kalau nggak salah waktu itu kenapa ya, gue lupa juga. Kayaknya iya. Gua dibilang tuh kayak faktor diare gara-gara itu udah es kepal Milo itu, soalnya es batunya tuh kayak itu. Nah, waktu itu gue nyesel banget itu, gara-gara gue pertandingan itu kalah tim gue. Dia pulang, aduh nyesel banget gue. Sama berarti ya kayak Rintan ya. Iya. Padahal udah latihan Minggu-minggu itu gue latihan berminggu-minggu itu. Kalah cuma gara-gara Es kepal Milo gue kalah, gara-gara es kepal Milo sosis. Tapi udah enggak kan lu Udah sekarang? enggak, alhamdulillah. Tapi kayak masih jajan lah dikit-dikit, tapi enggak terlalu sering gitu. Nah, kalau ini gue mau nanya lu lagi nih kan, apa sih manfaat buat gizi seimbang gitu? Makanan yang bergizi seimbang nih, manfaatnya tuh kayak buat ningkatin imun lo aja, biar kuat, pas tuh stamina, kayak lu lari, kalau misalnya lu ikutan lari nih, lu makan apa ya, kalau nggak pisang ada gula merah, lu makan lari pasti insya Allah lari lu kuat, gitu, stamina kuat. Pasti ada makan makanan seimbang kayak nasi, gitu-gitu aja sih menurut gua, biar tubuh kuat aja. Nah, ngomong gizi nih, lu haus nggak nih pada? Haus. Panggil dulu ya, Iki. Air Iki. Air apa nih lu mau minum? Air putih. Air putih Iki. Buset. Oh ini namanya Iki. Ini namanya Iki nih. Is asik. Ganteng banget aslinya ya. Aslinya ganteng banget. gantengnya makanya nggak pernah masuk kamar. Iya, tangannya oh doang. ini namanya Iki guys, yang perasaan nama Iki tuh ganteng banget orangnya. Minum dulu. Minum dulu ya. Minum ya. Minum dulu ya. Masih Kak. Masih Kak. Nah ya ngomongin soal tadi olahraga, gue kepikiran banget tuh tadi kayak kali satu volley ya. Gue penasaran banget tuh sama volley, ada apa aja sih di volley? Kalau itu ada kan kalau tadi biar tuh kan bola kan, jadi kalau bola tuh fokus di kaki kan, kalau bola itu fokus di tangan, kayak ada spike, ada smash, ada passing, ada block gitu. Itu seru sih volley. Terus jaga postur tubuhnya gimana? Nah ya, volley kan harus tetap jaga postur tubuh kan, terus harus tinggi badan harus stabil, berat badan juga. Nah besok tuh kita tuh cara jaga pola makannya itu makan makanan yang sehat, kayak buah-buahan, terus makan sehat yang sempurna lah gitu, terus paling penting tuh susu. Susu ya, semua olahraga pasti penting susu ya. Susu harus penting. Apalagi ini Proteinnya harus perlu banget. Ya. Nah, keren banget nih cerita dari kalian berdua. Makasih udah mau hadir di podcast kita nih. Ya. Makasih juga kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya.